Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di hari yang penuh barakah ini lagi-lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang iman, berarti kita bicara tentang hati. Hatilah yang berbicara, yang menanamkan iman dalam diri kita. Kalau hati kita baik, insya Allah apapun yang masuk dalam diri kita, keimanan dan keyakinan itu akan teguh. Di akhir zaman ini tentu tidak mudah untuk memelihara iman dalam diri kita. Bermacam godaan, cobaan yang ada di sekeliling kita itu adalah penghalang atau memang menggoda iman kita. Apakah kita mampu bertahan? Iman kita apakah mampu bertambah seperti imannya Nabi dan Rasul? Atau iman kita stagnan seperti imannya para malaikat, atau bahkan iman kita menurun. Maka pada kesempatan yang penuh barakah ini, bagaimana kita menjaga iman di akhir zaman, itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustaz Sardiawan Umar, SPDI, MPDI, SKI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga jamaah yang tergabung dalam santri Pondok Pesantren Tahfiz Misbah Al-Mizan Kota Pontianak. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kita menjaga iman di akhir zaman, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh adik-adik santri Pondok Tahfiz Misbah Al-Mizan Kota Pontianak yang langsung oleh dipimpin ustadznya, yang sekaligus menjadi narasumber pada sore hari ini. Beliau adalah Ustaz Sardiawan Umar, SPDI, MPD, SKI. Silakan Ustaz. Izin Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Nawwiru bihal qulub, mahissu bihal dhunub, inna a'zamal matlub, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Ya Rabbana amilna ma anta tarda anna, waghfir ma qad asrafna, ya Halimu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Wa sallimna bima yajri bihi ad-dahru qadallah,
wa anna Muhammadan abduhu alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah, alaihi salatullah, alaihi salatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih adik-adik semua, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah lantunan salawat sampaikan oleh adik-adik Pondok Hafiz Ismi Hisbah Al-Mizan Kota Pontianak. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan, perjuangan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil kiamah nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tema kita menarik sore ini bicara tentang iman, apalagi di akhir zaman banyak godaan-godaan berkaitan dengan iman ini. Bagaimana kita menjaga iman di akhir zaman agar tetap istiqomah, menjaga akidah, menjaga keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Bapak Ustadz Abdul Hadi yang senantiasa selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur. Begitu juga kepada semua santri dan semua jamaah, para penonton TVRI dimanapun Anda berada. Semoga dengan hadirnya antum dalam majelis siang Jumat ini menjadi wasilah segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala urusan kita diberikan kemudahan, segala penyakit kita diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba yang taat ibadah sampai akhir hayat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan para santri yang hadir dalam majelis ini. Kenapa kita pilih Ustaz tema menjaga iman di akhir zaman? Sepertinya tema ini biasa, karena sudah memang biasa kita dengar dan dibicarakan oleh banyak orang. Tapi ternyata untuk menjaga dan untuk memupuk serta istiqamah tetap dalam beriman kepada Allah di akhir zaman ini sungguh berat cobaan dan tantangannya. Sebelum jauh kita mengkaji, ada satu ayat yang menjadi pembuka pada kajian kita pada siang hari ini, yaitu di dalam surah Al-A'la, surah yang sering kita dengar dan bahkan kita hafal bersama, yaitu di ayat yang ke-16, di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 14, 15 sebelumnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya. Kata Allah di ayat ke-14, qad aflah, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa dzakara isma rabbih, dan berzikir kepada Tuhannya, termasuk membaca Al-Qur'an yang mulia, kalam-kalamnya Allah, fa shalla, dan menunaikan salat 5 waktunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi kata Allah, kalian itu sudah aku kasih tahu, ini loh, kalau pengen sukses, pengen beruntung, pengen bahagia dunia wal akhirah, 3 syaratnya: tazakka, sucikan jiwa, zikir kepada Allah termasuk membaca kalamnya, kemudian salatlah 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Tapi kebanyakan manusia tetap tu'thirunal hayatad dunya, lebih mementingkan perkara dunia daripada kebahagiaan akhirat. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menegur muridnya yang bernama Arjafah. Sampai pada ayat 16, stop dulu. Kenapa stop? Kata Abdullah ibn Mas'ud, atharna dunya 'alal akhirah. Ini ayat Allah menyinggung kita. Yang dimaksud oleh Allah itu siapa? Kita yang terlalu banyak memilih perkara dunia daripada perkara akhirat. Apa sebabnya? Faktornya satu ini. Li'annana ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha. Karena kita punya mata,
Mata ini yang seharusnya seyogyanya kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat tanda-tanda keagungan Allah, melihat bagaimana luar biasa ciptaannya Allah. Tapi mata ini yang melihat zinataha, perhiasan dunia. Maksudnya bagaimana? Mohon maaf, seakan-akan begini. Mata ini kalau melihat orang yang punya mobil Alphard, mobil Lamborghini, dia yang paling bahagia, dia yang paling senang lah hidupnya. Padahal belum tentu juga. Masih ingat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, itu sahabat yang paling terkaya. Dan Ustaz Adi Hidayat yang baru sekarang dalam ceramahnya mengkonversikan kekayaan Abdurrahman ibn Auf, belum pernah ada satupun manusia di dunia ini yang sekaya Abdurrahman ibn Auf, sahabat Rasulullah, yang berjumlah 72.000 triliun harta kekayaannya. Tapi kata Nabi, itulah sahabat yang paling terakhir masuk surga. Jadi hati-hati orang kaya. Ya, hati-hati yang punya mobil mewah. Hati-hati yang punya tanahnya di mana-mana, mobil rumahnya mewah, hati-hati. Ya, jangan Anda bangga. Kekayaanmu, sahabat Nabi saja kekayaannya sudah diinfakkan di jalan Allah, tetap paling terakhir dari golongan sahabat masuk surga. Golongan terakhir. Ya, apalagi zaman sekarang yang bukan sahabat Rasul, ya, bukan orang berjuang bersama Rasul. Hati-hati. Maka kadang-kadang mata ini terlalu banyak melihat perhiasan dunia, kenikmatan dunia, seakan-akan itulah yang paling bahagia. Padahal hati-hati. Mereka yang salah berbuat tidak amanah dan kufur nikmat, maka mereka yang akan celaka. Yang kedua yang dilihatnya apa lagi? Wanisaha, wanita. Mata ini terlalu banyak melihat wanita di dunia. Seakan-akan begini, kalau punya istri yang paling cantik, yang paling putih, yang paling seksi, itulah yang paling bahagia. Ya, lalu punya istri, mohon maaf, misalnya yang kulitnya warna hitam, yang gemuk, pokoknya paling sengsara. Hati-hati. Begitu juga kalau punya istri, seakan-akan yang punya istri lebih dari satu, seakan-akan dia yang paling bahagia. Salah. Ya, tidak menjamin. Bahkan kalau kita lihat hadis Rasulullah, orang yang nanti akan berjalan miring kelak di yaumil qiyamah, orang yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Wa ta'amaha wa syarabaha. Belum lagi mata ini melihat makanan dan minuman di dunia. Terlalu banyak, apalagi di zaman. Kalau dulu kan klepon, lepat pisang. Kalau sekarang apa ada? Bingung. Sampai-sampai para pedagang, sesama pedagang pun mereka ngeluh kena penghasilan tidak seperti dulu. Saking banyak yang makan. Nah, maksudnya apa? Kita ini melupakan bahwa perhiasan dunia itu dibanding dengan perhiasan akhirat jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Kemudian wanita yang cantik terdunia belum ada apa-apanya dibanding dengan wanita bidadari surga yang Allah persiapkan untuk hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan begitu juga makanan dan minuman. Fakhtarnal ajil wa taraknal ajil. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kita terlalu memilih yang ditampak, yang dipandang oleh mata, lalu melupakan yang sudah Allah sediakan, hadiahkan untuk kita semua kelak dalam surga. Iya, karena belum tampak. Belum tampak. Baik. Andaikan dalam majelis ini, siapa yang nonton TV, siapa yang nonton TV dalam majelis ilmu ini, siapa yang duduk di majelis ilmu dikasih hadiah misalnya, satu orang 1 juta, oh pasti semua duduk di depan TV-nya nonton majelis ilmu. Iya. Nggak ada yang nonton tayangan yang lain. Tapi sayang, itu semua pahala itu dalam bentuk abstrak, tidak nampak nanti. Makanya ada orang-orang yang akan menyesal nanti. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga keyakinan kita untuk selalu berkeyakinan atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya kira itu ini dulu. godaan dunia. Godaan dunia. Harta, wanita, makan ya. Kameramen apa gitu ya. Harta, wanita, makan itu godaan dunia. Nah, ini memang kita perlukan dalam kehidupan ini. Harta kita perlu, Ustaz. Ya. Kita perlu. Untuk bangun pondok juga kita perlu harta. Iya, betul. Wanita juga perlu untuk mendampingi seorang suami dan mereka menegakkan kalimat Allah. Makan juga kita perlu untuk menegakkan tubuh kita supaya bisa berikhtiar. Iya. Nah, tapi jangan berlebihan Ustaznya. Nah, untuk menjaga iman kita supaya tidak tergoda semua itu, tidak menjerumuskan kita dalam kehidupan dunia ini, apa yang kita harus lakukan Ustaz supaya kita tetap istiqomah? Harta kita punya, istri punya, makanan punya, tapi tidak menggoda, tidak tidak menjerumuskan kita dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Baik. Boleh saja Ustaz? Iya, silakan Ustaz. Insyaallah, tabarakallah kepada semua para jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita butuh segalanya karena kita masih hidup di dunia. Yeah. Maka di Quran surah Al-Qasas di surah 28 di ayat 77. Ini yang juga menjadi kajian dulu ya.
di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, di situ kan fi'il amrnya, perintahnya itu lebih, carilah kebahagiaan, kesenangan yang sudah Allah siapkan untuk kehidupan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan juga perkara duniamu karena kamu masih hidup di dunia. Silahkan. Engkau punya harta, engkau punya wanita, istri pendampingmu di dunia, kemudian engkau punya makanan, minuman, tapi dalam bingkai kehalalan yang sudah diatur dalam syariat agama. Jangan semua dihantam, halal haram hantam. Ini yang akan merusak ini. Karena nanti berpengaruh pada iman dan amal soleh. Di mana di dalam Quran juga Allah jelaskan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul, wahai para nabi, wahai para utusanku, kata Allah, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Maka para mufassir mengatakan, kenapa yang diperintahkan lebih dulu itu makan dulu makanan yang baik, jaga makananmu dulu, kemudian beramal solehlah. Ternyata ada efek sampingnya, ada pengaruhnya. Makan dengan amal. Makan dengan amal soleh itu. Ketika makanan itu tidak halal, makanan itu jangankan tidak halal, tidak baik saja, halal tapi tidak baik saja, terlalu berlebihan, itu akan mempengaruhi amal ibadah seseorang. Sehingga dia malas ibadah, malas mau bangun dari tidurnya, maunya santai-santai, baring-baring saja. Itu Nabi, sekelas Nabi, apalagi kita. Nah, maka bicara masalah dunia ini, ya kita perlu. Tapi untuk menunjang kebahagiaan akhirat kita. Jangan sampai kita melupakan ada yang lebih nikmat lagi dari nikmat dunia ini, yaitu nikmat dalam surganya Allah. Nah, ada riwayat yang luar biasa dari kisah Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Dari Nabi Musa itu sudah sering berdialog dengan Allah. Pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kaifa yakunu hada minka?" Bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Ini sering kami sampaikan dari mimbar ke mimbar karena emang ini riwayat ini jarang untuk disampaikan. Kata Allah, apa ya wahai Musa? Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Tapi Allah kepengen melihat bagaimana Nabi Musa untuk mengungkapkannya. Auliya'uka fil ardi ja'i'una. Ya Rabb, itu orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang sudah beriman kepadamu, sudah sujud kepadamu. Kok di bumi ini mereka ja'i'un, kelaparan? Maksudnya miskin gitu. Gak punya apa-apa, fakir. Makin rajin ibadah, makin rajin sholat, makin rajin berdakwah, kok bukan makin tambah kaya? Nah, kita lihat memang banyak orang-orang bertanya, oh sholat juga nggak berkaya, ngapain? Lebih bagus kerja daripada sholat. Ngapain ngaji Quran, hafal Quran 30 juz? Toh juga tidak dijamin untuk jadi orang kaya. Nah ini ya Allah, nggak ada jaminan orang yang beribadah, orang yang beriman kepadamu, kaya. Justru mereka banyak kelaparan, miskin, fakir. Kemudian, yatlubuna fala yu'taun. Mereka berdoa berkali-kali, bahkan meneteskan air mata, tengah malam bangun sujud beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi seolah-olah Engkau tak mengabulkan doa mereka. Ini aneh ya Allah. Kalau gitu untuk apa mereka ini berdakwah, untuk apa mereka ibadah? Kemudian Nabi Musa membandingkan dengan musuhnya. Ya Rabb, wa a'da'uka, sedangkan musuh-musuhmu, orang-orang yang tidak mau beriman kepadamu, orang-orang yang tidak mau sholat kepadamu, tidak mau menyembahmu, ya'kuluna ma sya'u wa yashrabuna ma sya'u. Mereka makan semaunya, minum semaunya. Puas, berarti berkecukupan. Iya. Apa jawaban Allah? Nanti kita lanjutkan. Baik, kalau gitu. Adik-adik tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kubu Raya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia. Untuk menerima siaran digital TVRI Kalimantan Barat, pemirsa harus men-scan ulang televisi atau set-top box-nya. Karena siaran digital TVRI Kalimantan Barat telah berpindah dari channel 32 ke channel 29 dengan frekuensi 538 MHz.
Caranya, pada set-top box, jika pesawat televisi masih analog, yaitu masuk pada menu melalui remote set-top box, kemudian masuk pada submenu cari siaran, dan okekan pada cari auto. Maka set-top box Anda akan mencari secara otomatis semua saluran TV yang sudah bersiaran digital. Untuk pesawat televisi yang sudah digital, cukup masuk pada menu dan arahkan ke submenu siaran dan masuk ke menu pengaturan penyetelan otomatis, maka pesawat televisi Anda akan menerima saluran-saluran TV digital. Gampang kan? Selamat menonton siaran TVRI Kalbar, media pemersatu bangsa. Adik-adik di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, kita lanjutkan Pak Ustaz. Ada dialog antara Nabi Musa dan Allah, bagaimana orang yang rajin sholat, orang rajin ibadah, rajin sujud, dan berdoa kepada Allah kehidupannya biasa-biasa saja. Dan bagaimana orang yang ingkar terhadap tuntunan dan perintah Allah tapi hidupnya berkecukupan. Silakan lanjutkan Ustaz. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada dan para santri, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan tadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pertanyaan Nabi Musa seperti itu, maka Allah berkata kepada malaikatnya, "Intaliqu bi 'abdi ilal jannah." Bawa Musa ini, masukkan dia ke dalam surga. Falyanzur ma lam yara mithlahu qad. Supaya dia bisa melihat apa saja yang belum pernah dilihat dalam surga itu. Singkat cerita, begitu masuk dalam surga, diperlihatkanlah isi-isinya saja. Belum merasakannya, cuman dilihatkan saja. Nah, Anda para pemirsa dan santri bisa buka di Quran surah Al-Ghasyiyah, surah 88 itu, di mana Allah tampakkan di situ ada beberapa isi dalam surga. Wujuhu yauma idzin na'imah. Muka orang-orang yang di surga itu, kalau sudah melihat di surga itu na'imah, berseri-seri, gembira, senangnya luar biasa. Happy-nya luar biasa. Kenapa? Lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Nah, kalau kita melihat, kalau udah orang-orang kota ini kan kalau seandainya udah pengen refreshing, pengen cari di daerah puncak, pengen cari daerah pedesaan, pedalaman, melihat curahan air yang jatuh dari gunung, kemudian seterusnya dan seterusnya. Melihat mata air surga itu, Nabi Musa udah kagum, senyum-senyum sendiri sudah. Kemudian fiha sururum marfu'ah, ada dipan-dipan kasur yang dinaikkan tinggi supaya orang yang di dalam surga itu bisa melihat semua isi di dalam surga itu. Kemudian wa akwabum maudu'ah, gelas-gelas dalam surga itu dari piala. Kalau kita piala kan 7 juara saja. Ini pialanya dari gelas. Untuk apa itu? Untuk minum. Dan itu dari kecil sampai yang terbesar ada semua. Wa akwab wa namarikum masfufah wa zarabiyum mabthuthah. Bantal-bantal di surga itu ada juga. Kamar tidur nggak ada bantalnya. Itu nggak seru juga gitu, sakit juga kepala tidur di situ. Ini bantalnya belum pernah kita lihat bantal itu seindah yang dulu kita pernah lihat di dunia. Wa zarabiyum mabthuthah, kemudian karpet-karpetnya lembutnya luar biasa. Nah, kemudian wa ilal huril ain, dilihatkan bidadari surga. Kalau kita zaman dulu sering dilihat kenapa? Pelangi gitu ya. Oh, kita lagi mandi gitu. Ya, nggak tahu benar atau tidaknya riwayatnya itu, cerita dari orang tua itu. Yang jelas nanti ketika masuk surga kita akan melihat yang mana kecantikannya berlipat-lipat ganda daripada kecantikan wanita yang pernah tercantik yang kita lihat di dunia. Kalau sekarang sih bukan berlipat-lipat, belipat-lipat bahasa kita. Apa berlipat-lipat tuh? Berkerut-kerut. Ya, beda kalau di surga itu berlipat-lipat kecantikannya. Nabi Musa terdiam, nggak bisa bercakap apa-apa, melihat luar biasa keindahan di dunia itu, di dalam surga itu. Fayuqal, akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ma darra awliyai ma asabahum fid dunya idza kana masiruhum ila hada." Wahai Musa, apapun yang dirasakan oleh hambaku yang telah beriman kepadaku, yang telah beribadah kepadaku, berdakwah untuk agamaku, dia sudah habis-habisan, capek-capek, letih-letih, bahkan mereka berkorban, harta mereka diinfakkan, nyawa mereka juga sebagai taruhannya. Kata Allah, ma darra awliyai idza kana masiruhum ila hada. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan balasan yang aku siapkan nanti dalam surga untuk dia. Nggak sebanding. Sakitnya kau berdakwah di dunia ini, ya, susahnya, penyakit apapun, musibah apapun yang menimpa dalam hidupmu, tetaplah beriman, tetaplah jaga imanmu kepada Allah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Yakinlah nanti kau akan diberikan kebahagiaan yang abadi kekal selama-lamanya. Dan sebaliknya, Nabi Musa ini diperlihatkan neraka juga.
Tuh, kalau Anda lihat di Quran surah Al-Ghasyiyah juga wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Orang di neraka itu enggak berani mengangkat kepalanya. Tetap nunduk. Yang dulu sombong, yang dulu membusukkan dada dengan jabatannya, orang kaya dikawal dengan pengawalnya 2-3 orang. Di neraka nanti enggak bisa begini aja. Khasyi'ah, ketakutan. Kenapa? Melihat di dalam surga, di dalam neraka itu tusqa min ainin aniyah laisa lakum ta'amun illa min dhari. Mereka akan dikasih makanan. Di antara makanan dalam neraka itu dhari, makanan yang berduri kata para ulama, kayak corona. Anda tahu corona itu? Yang gambarnya itu bulat, ada durinya kayak rambutan gitu, durian. Kemudian nyangkut di sini, la yakhruj wa la yadkhul, tak bisa ditarik kembali dan tak bisa dimasuk ke dalam. Akhirnya mesti diteluskan apa dalam bahasa Melayu itu, dimasukkan dengan air. Nah, kemudian begitu diminumkan, sebelum minum dibiarkan haus selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Nah, begitu didatangkan air minum, kemudian kalau buka di Quran surah Al-Kahfi di ayat 29 itu yashwil wujuh, baru bejananya didatangkan air itu, air neraka itu sudah menghanguskan dia punya wajah. Kemudian dipinumkan, maka habislah, terbakarlah kerongkongannya, dan semua masuk dalam perutnya, terburailah, tercerai-berailah semua isi usus-usus dalam perutnya itu. Na'udzubillah. Nah, selesai itu, Nabi Musa tak mampu melihat siksaan dari api neraka, maka fayuqal, Allah mengatakan, wahai Musa, ma nafa'a a'dai idza kana masiruhum ila hadza. Apapun yang dirasakan, yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, kufur nikmat atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, jangan pernah iri, jangan pernah dengki sama mereka. Tetaplah jaga imanmu, tetap yakinlah pertolongan dari Allah Tuhanmu. Karena balasan Allah tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Di akhirat. Masya Allah. Subhanallah. Baik, adik-adik, ada pertanyaan berkaitan dengan sampaikan Ustadz kita tadi? Silakan, yang bertanya pertama. Acungkan tangannya. Iya, tolong mic-nya deh. Tolong mic-nya tadi. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya adalah mengapa kita harus menjaga keimanan kita di akhir zaman? Kemudian apa bedanya menjaga keimanan di awal zaman dengan di akhir zaman? Iya. Sekian itu penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa namanya, Dek? Salamuddin Ustaz. Salamuddin. Silakan, Ustaz. Barakallah. Salamuddin. Keselamatan dalam agama. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Amin. Ini pertanyaan sudah masuk dalam inti dari pembahasan kita atau tema besar kita, yaitu menjaga iman di akhir zaman. Maka muncul pertanyaan, kenapa kita mesti menjaga iman di akhir zaman? Lalu apa bedanya menjaga iman di zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat dengan akhir zaman ini? Bukankah zaman dulu lebih dahsyat lagi tantangannya, godaannya juga, bahkan nyawa sebagai taruhannya? Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada dan kepada semua santri, ini memang pertanyaan yang unik dan mesti kita temukan jawabannya agar bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah kenapa kita mesti menjaga iman di akhir zaman, karena Nabi sendiri yang mengatakan dalam sabdanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Rawahu Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, wailul lil arab min syarri qad iqtaraba fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yabi'u qaumun dinahum bighardin minad dunya min qalil al mutamassiku yawma idzin ala dinihi kal qabidi ala jamri. Nah, ini yang unik. Di mana saya pilih tema ini karena begitu membaca dua hadis ini luar biasa. Kata Nabi, nanti akan datang suatu masa kepada manusia, as-sabiru fihim ala dini, orang yang bersabar di antara mereka terhadap agamanya, orang yang betul-betul istiqamah menjaga keimanannya seperti orang yang menggenggam bara api. Dalam hadis yang kedua tadi, boleh jadi paginya dia beriman, tapi malamnya udah kafir. Atau sebaliknya, dalam riwayat yang lain, sore malam dia beriman, pagi sudah kafir kepada Allah. Kenapa? Yabi'u qaumun dinahum. Dia menjual agamanya bighardin minad dunya qalilin. Dia menjual agamanya dengan tujuan mencari kesenangan dunia yang sedikit, sesaat saja. Al-mutamassiku yauma idzin, orang yang berpegang teguh pada agama pada hari itu, kal qabidi al jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Nabi sendiri mengatakan, ini hadis
Nabi sampaikan bukan untuk orang-orang yang di awal bersama beliau, tapi justru di akhir zaman. Kitalah dia di akhir zaman. Nah, kita coba menganalisa dan bagaimana ulama-ulama menjelaskan hadis ini. Yang pertama, dulu Rasulullah ada, sehingga begitu sahabat-sahabat imannya berkurang, imannya lemah, dia langsung merujuk kepada Rasulullah. Begitu merujuk, langsung bertambah lagi iman dan takwanya. Ya, sehingga yang kedua, apapun yang diucapkan dari Rasulullah itu merupakan wahyu yang datang dari Allah kepada beliau. Dan ketika beliau menyampaikan, engkau min ahli jannah, itu senangnya luar biasa. Tapi siapa yang bisa mengklaim seperti itu lagi? Ente min ahli jannah, nggak ada. Itu yang bisa hanya dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, dulu orang-orang di zaman dulu itu ketika habis sholat isya selesai sudah istirahat. Nggak ada lagi tantangannya. Tantangannya hanya pagi, siang, sore hari. Menjelang malam udah berkurang, lebih banyak ibadah mereka. Beda dengan zaman sekarang. Justru pagi, siang, sore, malam lebih parah lagi. Bahkan disebut kupu-kupu malam itu, bah. Gimana ceritanya itu? Ya, kok bisa disebut kupu-kupu malam gitu? Kupu-kupu aja berterbangan di siang hari. Ini malam. Ini malam hari. Ya, nah ini sebenarnya pilihan diksi yang sebenarnya tidak perlu disampaikan, sehingga mereka itu merasa lebih baik jadinya, karena kupu-kupu indah gitu. Kupu-kupu indah berkonotasi kebaikan. Bilang aja PSK, bilang aja pelacur, bilang aja pelakor, ya. Ya, itu cocok seperti itu orang-orang yang menjual dirinya. Na'udzubillah, semoga Allah jaga anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita, semoga Allah jaga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi menjaga iman di akhir zaman lebih ekstra. Karena kita mesti bertumpu dengan siapa? Ya. Kalau tidak dari diri kita sendiri untuk menguatkan ini. Nah, kalaupun kita mau bersandar, maka kita bersandar kepada ulama-ulama yang istiqomah. Kalaupun bersandar kepada ulama, ada di dalam kitab, Anda kalau buka di kitab Ihya Ulumuddin, juz awal, juz yang pertama itu, Anda akan temukan. Yakunu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman akan engkau temui dua, ibadun juhal wa ulama ufusaq. Yaitu orang yang ahli ibadah bodoh dan orang alim fasik. Artinya tidak semua ulama, tidak semua orang alim di akhir zaman itu bisa menjadi sandaran kita untuk menguatkan iman kita. Karena nggak semua ulama di akhir zaman. Nah, ini kan bayang. Kalau dulu ulama-ulama dulu luar biasa. Kalau sekarang ulama-ulama juga terpecah. Ada ulama yang betul-betul istiqamah, ada ulama su. Bahkan di sini kalau kita lihat ini ada 7 ciri ulama di akhir zaman. Ulaika jabbarun hum a'da'ur rahman. Mereka itu musuh-musuhnya Allah. Nah, kayak begini kita mesti juga pilah. Ya, semoga Allah jaga ulama-ulama kita. Amin. Maka sekali lagi saya tegaskan, menjaga iman di akhir zaman lebih dahsyat. Walaupun taruhannya adalah su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kalau kita dulu kalau dulu sahabat-sahabat berani mati bersama Rasulullah. Kalau sekarang murid disuruh mati bersama guru, jangankan mati, baru sakit aja telepon maknya, mak jemput mak. Sakit mah, ya, baru gak kiriman dak dikirim 2 minggu mah, habis sabun mah, habis duit jajan mah, ya, dulu beda. Makanya saya bilang menjaga di akhir zaman ini, Nabi yang mengatakan agar lebih ekstra. Sebab fitnah akhir zaman, godaan akhir zaman itu tidak hanya terjadi di pagi, siang, tapi juga lebih terjadi di malam hari, malam, siang, apalagi HP. Itu masuk kemanapun kita, per detik, per menit ya. Luar biasa. Insyaallah. Informasi itu luar biasa. Memang fitnah, sampaikan Ustaz di akhir zaman luar biasa. Kebohongan, hoax, fitnah, luar biasa. Orang baik difitnah, dihujat. Orang zalim, orang fasik, orang munafik disanjung-sanjung. Ya, itu ada hadisnya Ustaz. Luar biasa. Rawahu Ahmad yakunu, sama juga hadisnya itu. Saya sampai kumpulkan beberapa hadis akhir zaman itu. Yakunu fi akhir zaman atau ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia nanti suatu masa sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh kebohongan. Yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzibu fihas shadiq. Orang yang jujur dianggap pembohong, orang pembohong dianggap jujur. Wa yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang amanah, yang bagus dianggap pengkhianat justru dikasih amanah, dikasih jabatan. Sehingga saat itu kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah, yang banyak bicara adalah golongan ar-ruwaibidah. Qila, sahabat bertanya, wa ma hiya ruwaibidah? Siapa itu golongan ruwaibidah? Ar-rajul tafih fi amril ammah,
rojul yang bodoh, pemimpin yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, bukan ahlinya, tapi sok-sokan bicara tentang masalah umum. Iya, nauzubillah. Luar biasa akhir zaman Pak Ustaz. Kita cerita Pak Ustaz. Baik. Adik-adik tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kalimantan Barat salah satu provinsi yang berbatasan. Tundang merupakan nilai sastra melalui suara. Disampaikan lewat lisan dalam bentuk pantun, diiringi dengan gendang dan alat musik tradisional. Pantun diiramakan menjadi lirik syair sesuai dengan keadaan ataupun suasana di sekitarnya sebagai cermin kehidupan, negeri, dan rakyatnya. Yang berbudaya dengan budaya Agam budaya. Kita jaga kesenian tradisional. Jangan hilang di telan zaman. kearifan yang amat berharga. Adik-adik di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Mungkin adik-adik ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan lagi adik? Ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apa saja rintangan-rintangan yang dihadapi oleh orang-orang yang berpegang teguh pada keimanannya pada akhir zaman ini? Yeah. Sekian Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ustaz, Muhammad Ilham. Apa saja rintangan, tantangan, godaan yang akan dihadapi oleh orang-orang al-mutamassik atau as-sabiru? Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, bahwasanya yang paling terberat itu adalah wanita, harta, kemudian tahta. Di antaranya termasuk juga kenikmatan dunia, makanan dan minuman yang begitu banyak. Nah, untuk menghadapi tantangan-rintangan itu, kita mesti lebih banyak dekat dengan ulama. Ulama yang tentunya istiqamah, bukan ulama su yang dikatakan tadi yabi'u dinahum, yang menjual agamanya, yang menjual ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Karena kalau memang pembahasan menjual ayat Allah itu sudah Allah katakan, firmankan di dalam Quran surah Al-A'raf. Ini yang sering kita bahas juga. Cuman agak banyak orang anti mendengarnya Ustaz. Yeah. Yaitu di Quran surah Al-A'raf di ayat 176 itu. Bahwasanya walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Ya. Sebenarnya orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang berpegang teguh itu kami angkat derajatnya. Cuma sayang, begitu mereka sudah memiliki ilmu agama, memiliki keimanan yang bagus, tahu-taunya mereka ini lebih walakin akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, lebih memperturutkan hawa nafsunya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Maka kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Kami berikan perumpamaan kepada mereka, mohon maaf, seperti anjing. Ya, ini ayat harus disampaikan, nggak boleh pilih-pilih. Kadang-kadang jamaah ketika kami sampaikan ayat dari tahun 2015 saya menyampaikan ini. Tapi banyak yang tidak terima. Ngapain sampaikan ayat tentang anjing katanya? Loh, ini ayat Quran. Iya. Dan kalau kita lihat asbabun nuzulnya, memang ada ulama zaman dulu namanya Bal'am bin Ba'ura di zaman Nabi Musa yang sudah punya hafal kitab Taurat. Ya, bahasa kalau sekarang itu hafal Al-Quran. Tapi ternyata begitu dia disuruh mendakwahkan penguasa yang zalim, nggak mampu.
Kenapa? Karena dikasih jabatan, dikasih segala kenikmatan. Lupa ceritanya, lebih enak berteman dengan penguasa yang zalim, berteman sama orang yang suka melakukan kemaksiatan. Jadi CS. Akhirnya Allah kecam. Maka orang-orang seperti itu seperti kalbun, seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Jikalau kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, kau biarkan juga menjulurkan. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, ceritakan kisah itu la'allakum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Nah, ini kalau saya bahas ayat ini Ustaz, saya pertama orang yang, bukan saya mengatakan ulama ini si A, bukan, tapi saya mengajarkan kepada diri saya. Ini bahaya ternyata jadi orang alim. Maka saya selalu pesan sama santri ini, hei kalian santri, kenapa mau jadi penghafal Quran? Kenapa mau jadi ustadz? Kenapa mau jadi ulama? Ya, ulama al-warathul anbiya, pewaris para nabi. Kau bisa berjumpa dengan Nabi manakala engkau berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Tapi kalau kau melenceng, kalau kau sudah membelot, sudah mulai keluar dari Quran dan sunnah Rasulullah, hati-hati. Kau akan dicap itu di dunia sebagai seekor anjing, apalagi nanti di akhirat. Nauzubillah. Ya, ini tantangan yang luar biasa ya bagi orang-orang alim, bagi orang-orang yang al-mutamasik, berpegang teguh. Memang tantangannya luar biasa. Keilmuan dia tidak cukup lalu merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki dia akan selamat dari godaan atau siksaan di akhir nanti. Belum tentu. Ya, nah, karena boleh jadi di hadis yang 3 golongan pertama kali masuk neraka itu adalah yang pertama orang yang istusyhida, mati syahid, tapi ternyata pengen disebut orang yang paling disebut pahlawan atau pejuang. Justru masuk neraka. Kadzabta, pendusta engkau, kata Allah. Yang kedua, ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kau belajar ilmu, kuliah sampai S3, kau jadi berilmu, kau penghafal Quran, hafal 30 juz, tapi ternyata pengen disebut alim atau liyuqal qari, orang yang paling punya berilmu dan paling bagus suaranya. Kadzabta, pendusta, kau masuk neraka juga. Yang ketiga, orang yang katanya banyak duit, nyumbang sana nyumbang sini, ternyata pengen disebut sebagai dermawan. Nah, ini kan merusak. Jadi artinya apa? Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu agama yang sudah kita miliki. Teruslah menata hati, bagaimana sabar terhadap sesuatu yang kita miliki ini, termasuk ilmu yang kita miliki, ya, agar bisa ilmu ini bermanfaat, mengajak orang, menyerukan orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semuanya adalah pekerjaan hati. Ya. Kalaupun berilmu karena Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah agamanya. Kalaulah banyak harta, dermawan, menyumbang karena Allah. Jangan menyumbang karena ada apanya gitu ya. Jadi memberikan sumbangan, diposting, walaupun kalimat alhamdulillah sudah bisa berbagi, tapi apa maksudnya gitu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu, itu luar biasa maknanya Ustaz ya. Tapi sekarang jangankan tangan kanan memberi, tangan kiri, jangankan tangan kiri, semua orang bisa tahu gitu ya. Luar biasa. Itu pekerjaan hati. Bagaimana kita bisa ikhlas itu. Intinya adalah ikhlas melakukan sesuatu hanya semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Baik, ada pertanyaan lain, Adik, silakan. Ya, silakan, tolong mic-nya, Adik. Mohon berdiri deh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awan. Arfan nanya, Kiai, bagaimana cara kita agar tidak tersesat dalam beribadah kepada Allah, dan bagaimana cara kita dalam menghadapi ulama pada akhir zaman ini? Mohon penjelasannya, Kiai. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih, Adik. Silakan. Baik, karena pertanyaannya ini yang saya tidak membacakan hadis yang tadi dalam hadis ini. Ya, tapi karena ditanyakan maka saya buka di Kitabul Ilm, di kitab Ihya Ulumuddin juz yang kedua. Kitab Ihya Ulumuddin di halaman 89, di mana Anda akan temukan di situ riwayat Ka'ab rahimahullahu taala. Kita akan pahami, kenali dulu ulama di akhir zaman seperti apa yang dikatakan ulama yang bisa menyesatkan ya bagi manusia. Di sini ada 7 golongan, dan ini pernah viral disampaikan oleh ketua Rabithah Alawiyah. Ya, waqala Ka'ab rahimahullahu taala, yakunu fi akhir zaman ulama. Di akhir zaman nanti akan ada orang-orang alim, pintar dia, berilmu dia, beragama dia, cerdas dia. Mungkin dia hafal Quran, mungkin dia hafal banyak hadis,
Tapi sayang, yang pertama yuzahidun nasa wala yazhadun. Dia mengajak orang lain untuk zuhudlah terhadap dunia. Tapi sayang, dia sendiri pencari nikmat dunia. Dia yang paling pengejar ya nikmat dunia. Ini akan ada seperti itu. Enggak semua, tapi ada. Ya, yang kayak begini kita lihat, oh ini ngajarkan tasawuf, jaga hati. Rupanya dia sendiri yang enggak menjaga hati. Ya. Kemudian yang kedua, wa yukhawifuna nasa wala yakhafun. Dia mengajar orang lain takutlah kepada Allah, jangan takut sama manusia. Tapi justru dia yang ketakutan. Kalau dia jadi bawahan takut sama atasan, takut diturunkan jabatan. Lalu dia ustadz takut menyampaikan kebenaran, yang lucu-lucu saja disampaikan. Jadi antara ustadz dengan pelawak jadi susah membedakan. Ya, kayaknya sama saja di akhir zaman ini. Naudzubillah. Ya, nggak semuanya, tapi ada. Ya, kemudian takut nanti kalau ceramah dikurangi isi amplopnya. Takut tak dikasih amplop sama tuan rumah karena menyinggung ceramahnya itu menyinggung tuan rumah. Jangan takut, sampaikan aja kebenaran. Makanya para orang alim ini, mohon maaf, saya mengajarkan diri saya sendiri, kayakan hati kita dulu sebelum kita kaya harta itu. Kaya hati. Kalau hati kita udah kaya, insya Allah apapun yang Allah berikan kondisi dalam keadaan kita, maka kita akan selalu bersyukur kepadanya. Yang ketiga, wa yanhauna an ghasyanil wulati wa ya'tunahum. Ini yang viral nih, yang diperdebatkan ini, yaitu mencegah orang lain dekat dengan pemerintah, wa ya'tunahum, tapi dia mendatangi pemerintah. Apa hukum ulama mendatangi pemerintah? Boleh saja. Tapi mohon maaf, maksud di sini adalah jangan jadi penjilat gitu, Pak. Oh, semua dituruti maunya penguasa. Akhirnya marwah seorang ulama nggak ada. Ya. Jadi yang butuh tuh ulama sama pemerintah, bukan pemerintah yang butuh sama ulama itu. Oh, tapi ulama boleh mendatangi pemerintah, boleh datang menasihati. Kalau tidak didekati pemerintah itu bahaya juga. Minimal lah kita mendekati pemerintah itu menjaga akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menjadi orang yang syiah, menjadi orang yang penguasa yang zolim. Ya. Tapi hati-hati, jangan sampai menjual. Karena kedekatan itu membuat kita begitu penguasa melakukan kesalahan, kita nggak bisa menegur mereka. Kenapa? Pondoknya pemerintah sudah membiayainya, masjid pondoknya pemerintah juga membiayainya, apalagi semua santri makanannya udah dibayar semua. Jadi akhirnya diam. Naudzubillah. Enggak boleh ya. Yang keempat, wa yu'thiruna dunya 'alal akhirah, dia lebih mementingkan perkara dunia akhirat. Ini termasuk nih. Kalau di TV ceramah mau, karena mungkin besar amplopnya, mungkin. Kalau tempat yang surau enggak mau, ya kan? Kalau anak orang kaya yang ngundang mau, kalau orang miskin enggak mau. Ini juga enggak boleh. Wa ya'kuluna bi alsinatihim. Yang kelima, dia mencari makan dengan lidahnya. Inilah dia pendakwa-pendakwa yang suka menetapkan harga. Nah, ini kan fitnah akhir zaman ini. Hati-hati dengan ulama fitnah zaman, nggak boleh. Tapi kan guru MTK, saya dari dulu tuh ngomong, guru MTK, guru bahasa Inggris boleh menetapkan harga. Kenapa Ustaz tak boleh? Boleh lah, kata dia bilang. Nggak, ini perkara akhirat. Karena hadiahnya, balasannya sudah Allah siapkan di surga. Itu resiko memang jadi pendakwah itu. Maka antum santri jangan berniat jadi ustaz supaya kalau ustaz tuh banyak amplopnya. Tadi Jumat khotib udah berapa, di TPRI udah berapa, nanti malam ada ceramah lagi. Itu rusak yang kayak begitu. Mencari makan dengan lidahnya, naudzubillah. Ya. Kemudian yang keenam, yuqarribunal aghniya dunal fuqara. Dia lebih dekat sama orang kaya ketimbang dekat orang miskin. Nah, inilah yang saya mohon maaf. Kalau buat lembaga pendidikan hanya nerima anak orang kaya, tak nerima anak orang miskin. Naudzubillah. Hei ustadz-ustadz, kiai-kiai, para pengasuh-pengasuh pondok, siapapun Anda, termasuk saya yang bicara, ayo sama-sama. Jangan sampai menerima anak orang kaya, anak orang fakir miskin kita biar. Kalau anak orang kaya, oh disambut. Oh ini pasti enak pondok kita nih, karena dia orang kaya. Tapi anak orang fakir miskin, pasti minta gratis. Nggak usah terimalah anak kayak begini. Naudzubillah. Saya Pondok Tahfidz Quran Hizbah Al-Mizan juga bukan pengusaha yang besar, bukan orang kaya yang punya warisan banyak, tidak. Tapi saya juga punya batasan kemampuan. Kami hanya membatasi 25 laki, 25 perempuan. Ayolah pengasuh-pengasuh pondok, misalnya 20 orang masuk, 1 gratis. 50 orang, 3 gratis misalnya. Jadi kalau semua pondok Pontianak dan Kuburaya ini ada 100 misalnya, setiap pondok ada 10 saja yang gratis. Saya katakan, 10 kali 100 berapa? 1000. Ada 1000 santri yang gratis pendidikannya masuk pondok setiap tahunnya. Apa enggak enak gitu Ustaz ya? Yeah. Telepon. Oh, pondok antum kotanya masih ada berapa? Ada 5. Masuk sana. Pondok antum ada berapa? 1000 anak terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Terselamatkan imannya, akidahnya. Terutama orang-orang yang tidak mampu Ustaz ya. Terutama orang yang tidak mampu. Yeah. Ini yang terakhir, yataghayyarul ilm kama tataghayyarun nisa 'ala rijal yaghdabu ahaduhum 'ala jalisihi idza jalasa ghairah. Yaitu golongan orang-orang yang suka marah kalau murid dia yang sudah belajar dengan dia tak boleh lagi belajar dengan orang lain.
Pokoknya hanya dia yang paling benar, yang lain salah semua. Nah, ini nggak boleh juga ini. Kenali 7 ciri ini. Luar biasa. Ya, barakallah. Iya. Seorang mubaligh silakan sampaikan apa saja Ustaz ya. Kalau itu benar, apalagi dasarnya Al-Qur'an dan hadis, walaupun itu pahit. Karena itu kebenaran. Masalah orang tersinggung itu wajar, karena banyak orang tidak suka gitu ya. Yang penting benar. Yang penting benar. Misalnya seperti tadi diibaratkan seperti anjing. Kalau memang itu memang benar Al-Qur'an mengatakan seperti itu, tidak ada yang bisa membantah. Nah, tinggal kita apakah seperti itu atau tidak mau seperti itu, Ustaz ya. Luar biasa. Silakan Pak Ustaz, lebih kurang 2 menit pesan-pesan untuk para santri kita, jamaah kita dan pemirsa kita di rumah. Barakallah. Kepada para pemirsa, para santri, para penonton TVRI dimanapun Anda berada, para ulama-ulama salaf dulu sering mewasiatkan kepada anak-anaknya, di mana para ulama mengatakan in arada ahadukum an ya'mura bil ma'ruf falyutin nafsahu 'ala sabri wal yathik bithawabi minallah. Faman wathiqa bithawabi minallah lam yajid massal adha. Ini wasiat ulama-ulama salaf. Dulu ulama-ulama itu selalu berpesan kepada anak-anaknya. Hei anak-anakku, in arada ahadukum an ya'mura bil ma'ruf. Kalau seandainya kalian kepengin mengajak orang lain, menyuruh orang lain berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, ngajak mereka untuk beribadah, ngajak mereka untuk kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, maka falyutin nafsahu 'ala sabri. Tolong mantapkan dulu diri kalian itu agar bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bukan menghindar, tapi hadapi saja. Kalau kau makin menghindar, kau makin tidak akan mengetahui tingkatan rintangan yang akan kau hadapi pada masa berikutnya atau di tempat yang lainnya. Hadapi saja. Sabar itu hadapi. Bukan pasrah lalu putus asa lalu berhenti menjadi pendakwah, balik jalan profesi jadi tukang pentol kuah saja. Bukan. Tetap jadi pendakwah. Tapi saya dicaci maki, tapi saya diusir, tapi saya mau dibunuh. Tetap ala sabri. Dan itu dilakukan Rasulullah. Itu dilakukan Rasulullah. Mantapkan dulu. Yang kedua, waliyatik bitawabi minallah. Dan tolong mantapkan dulu bahwa kamu harus yakin ada pahala dari Allah. Jadi jangan pernah menjadi pendakwah, menjadi orang alim yang berharap amplop dari panitia. Ya, oh TVRI ini besar nih ngasih nih. Nanti kecewa. Lalu tahun depan, bulan depan, minggu depan tak mau lagi. Udah, ada pahala dari Allah. Sekecil apapun, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Terakhir kata dalam ulama salaf ini, siapa yang merasakan kelezatan, kenikmatan berdakwah dengan berharap balasan dari Allah, maka lam yajid massal ada. Dia tidak akan merasakan pedihnya, perihnya gangguan dari orang lain. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Adik-adik juga demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sampaikan Ustaz kita bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita semua untuk senantiasa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا